Evaluasi dan kontrol strategi adalah proses mengukur dan menilai efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan serta memastikan strategi tersebut berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi melibatkan analisis kinerja strat. Penetapan indikator kinerja adalah proses menentukan ukuran atau metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Indikator ini bertujuan memberikan gambaran objektif tentang kinerja dan Tujuan penetapan indikator kinerja. 1. Mengukur efektivitas strategi. Untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan transparansi, membantu manajemen dan karyawan memahami standar yang diharapkan dalam pelaksanaan strategi. 3. Memantau performa secara berkelanjutan, memberikan data yang relevan dan real-time untuk mengevaluasi kemajuan. 4. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, menemukan kelemahan atau masalah. Satu, spesifik, indikator harus jelas, fokus, dan tidak ambigu. 2. Measurable, terukur, harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. 3. Achievable, dapat dicapai, realistis dan sesuai dengan kemampuan organisasi. C. Jenis-jenis indikator kinerja. 1. Indikator keuangan, laba bersih, return on investment, ROI, margin keuntungan. 2. Indikator operasional, tingkat efisiensi proses, waktu siklus produksi, tingkat pemanfaatan kapasitas. Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat guna mendukung evaluasi, serta kontrol strategi dalam organisasi. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis kinerja strategi, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan berdasarkan fakta. B. Jenis data yang dikumpulkan. 1. Data kuantitatif. Laporan keuangan, pendapatan, laba, RAI. Data operasional, produksi, efisiensi, waktu siklus. Data pelanggan, jumlah pelanggan, tingkat retensi. 2. Data kualitatif. Survei kepuasan pelanggan. Umpan balik karyawan atau pelanggan. Penilaian kompetitor atau lingkungan eksternal. C. Sumber data. 1. Sumber internal. Laporan keuangan. Data produksi atau operasional. Data sumber daya manusia, tingkat absensi, produktivitas. Sistem informasi manajemen, ERP, CRM, DLL. 2. Sumber eksternal. Data pasar, tren industri, perilaku konsumen. Data kompetitor. Data makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan pemerintah. Laporan lembaga riset atau konsultasi. Penyesuaian strategi adalah proses mengubah atau memodifikasi rencana strategis organisasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan. Proses ini dilakukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Komunikasi hasil adalah proses penyampaian informasi mengenai pencapaian kinerja, hasil evaluasi strategi, dan tindakan perbaikan kepada seluruh pihak terkait di organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan ke depan. A. Komunikasi hasil. Meningkatkan pemahaman. Memberikan informasi yang jelas tentang pencapaian, kesenjangan, dan kebutuhan perbaikan. Mendorong transparansi. Membuka jalur komunikasi untuk memastikan setiap pihak memahami hasil evaluasi.
Meningkatkan keterlibatan. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses perbaikan strategi. Mendukung pengambilan keputusan. Membantu manajemen dalam menentukan langkah strategis berdasarkan data dan analisis. Meningkatkan akuntabilitas. Memastikan bahwa setiap individu atau tim bertanggung jawab atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan. B. Komponen penting dalam komunikasi hasil. 1. Isi pesan. Informasi yang disampaikan harus mencakup hasil kinerja, pencapaian target, kesenjangan, dan rekomendasi perbaikan. Informasi harus jelas, relevan, dan terstruktur. 2. Penerima pesan. Pihak yang menerima hasil evaluasi, seperti manajemen, tim pelaksana, atau pemangku kepentingan eksternal. 3. Media komunikasi. Alat atau platform yang digunakan untuk menyampaikan hasil, seperti laporan tertulis, presentasi, rapat, atau email. 4. Waktu penyampaian. Penyampaian hasil harus dilakukan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan korektif atau pengambilan keputusan. 5. Respons dan tindak lanjut. Proses komunikasi harus memungkinkan penerima pesan untuk memberikan masukan atau bertanya, serta memfasilitasi tindak lanjut.